Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kenalin, nama saya Devia Amalia Fitriana. Kali ini kita akan belajar mengenai sel. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita belajar mengenai sel. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sel, tentunya kalian bertanya-tanya ya, apa sih sel itu? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Nah, selanjutnya jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki inti sel, yang mana sel ini terbungkus oleh membran. Contohnya pada bakteri dan juga archaea. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran. Contohnya sel tumbuhan, sel hewan, kulit, dan juga protista. Kemudian ada juga struktur penyusun dari sel. Yang berwarna kuning yang bulat itu adalah inti sel atau nukleus. Kita berangkat ke bawah, yaitu ada mitokondria. Kemudian ada aparatus Golgi, ada sitoplasma, membran sel, ribosom, dan juga retikulum endoplasma atau RE. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada membran sel. Membran sel merupakan struktur tipis yang mengelilingi sel yang terdiri dari fosfolipid ganda dan juga protein yang tersebar mengikuti model mosaik cair. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Fungsinya yaitu untuk mengatur keluar masuk zat, menjaga keseimbangan ion, dan juga melindungi isi sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang terdapat di dalam sel. Ini mengandung berbagai organel sel. Fungsinya yaitu tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan juga mendukung pergerakan organel. Kemudian ada inti sel. Bisa juga kita sebut dengan nukleus, yaitu struktur besar berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Seperti pada gambar di samping. Fungsinya yaitu mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan juga pembelahan sel. Adapun organel sel lainnya yang akan kita bahas yaitu mulai dari mitokondria, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, aparatus Golgi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai mitokondrianya, yaitu mitokondria ini merupakan penghasil energi melalui respirasi seluler. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE, yaitu memproduksi dan juga mengangkat protein dan lipid. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan tempat di mana sintesis protein berlangsung. Kemudian ada aparatus Golgi, yaitu memodifikasi, menyortir, dan juga mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Adapun yang selanjutnya ada lisosom atau khusus sel hewan, ada kloroplas khusus sel tumbuhan, dan juga ada vakuola. Lisosom khusus sel hewan yaitu mengandung enzim pencerna untuk memecah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Contohnya seperti gambar di bawah. Kemudian ada kloroplas, yaitu khusus untuk sel tumbuhan, yang mana mengandung pigmen hijau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Gambarnya pun ada di bawah. Yang terakhir ada vakuola, yaitu kantong besar yang menyimpan
zat sisa. Besar di sel tumbuhan, kecil atau tidak ada di sel hewan. Kemudian ada komposisi dari sel. Tentunya dalam sel itu memiliki beberapa komposisi penyusun untuk di dalam sel. Nah, yang pertama ada air, protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat atau DNA dan juga RNA. Yang pertama ada air. Air yang terkandung dalam sel itu terdiri dari 70 sampai 85%. Yang mana air ini berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat dan juga tempat reaksi metabolisme. Protein. Yang kedua ada protein, yang mana protein di dalam sel itu terdapat 10 sampai 15%, yang mana memiliki fungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat dan juga tempat reaksi metabolisme. Kemudian ada lipid yang terdiri dari 2 sampai 5% di dalam sel, yang memiliki peran sebagai penyusun utama membran sel dan juga cadangan energi. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat ada 1 sampai 3% di dalam sel, sebagai dimana memiliki fungsi sebagai sumber energi utama membentuk dinding sel pada tumbuhan, yaitu selulosa. Kemudian yang terakhir ada asam nukleat atau DNA dan juga RNA, di mana asam nukleat ini berupa tadi ya DNA dan juga RNA, yang mana berfungsi untuk mengatur informasi genetik. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada beberapa contoh soal untuk kalian kerjakan. Nah, soal pertama yaitu organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel serta tempat penyimpanan materi genetik adalah A. Mitokondria, B. Ribosom, C. Inti sel atau nukleus, D. Aparatus Golgi. Kira-kira apa ya jawabannya? Sudah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Inti sel atau nukleus. Soal kedua. Pada sel tumbuhan, organel yang berfungsi untuk proses fotosintesis adalah A. Lisosom, B. Kloroplas, C. Mitokondria, D. vakuola. Kira-kira yang mana? Sudah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Kloroplas. Perbedaan utama antara sel tumbuhan dan juga sel hewan adalah keberadaan A. Mitokondria, B. membran sel, C. nukleus, D. dinding sel. Kira-kira apa ya jawabannya? Sudah ada jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah D. dinding sel. Pertanyaan keempat. Struktur yang berperan dalam mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan juga keluar sel disebut A. membran plasma, B. nukleus, C. sitoplasma, D. dinding sel. Ayo, apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. membran sel. Pertanyaan kelima. Komponen kimia yang menyusun sebagian besar volume sel adalah A. protein, B. lipid, C. air, D. karbohidrat. Coba, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. air. Nah, tadi merupakan beberapa latihan soal untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran tadi mengenai sel. Nah, itu saja yang dapat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.